Halo guys, namaku Precious Nathan dari kelas 10 MIPA, kelompok 10. Hai guys, perkenalkan nama saya Iksan Nathaniel Mandero, saya dari kelas 10 MIPA, kelompok 10. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Javier Rafael Christian Alvarado Detan. Pada vlog kali ini, saya dan teman-teman saya dari kelompok 10 kelas 10 MIPA akan membahas tentang fenomena alam, terutama hujan asam. Teman-teman, kalian pasti tidak asing dengan yang namanya fenomena alam. Tetapi, apa arti dari fenomena alam itu? Secara sederhana, fenomena alam terdiri dari dua kata, yaitu fenomena, yang berarti peristiwa atau kejadian, dan alam, yang pasti kita sudah tahu artinya. Jadi, fenomena alam adalah sebuah peristiwa atau kejadian di alam yang bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Fenomena-fenomena alam yang berbahaya disebut juga bencana alam. Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Peristiwa alam dapat berupa banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, tsunami, badai salju, kekeringan, wabah penyakit, dan masih banyak lainnya. Tanah longsor dan gempa bumi termasuk dalam bencana alam geologi. Bencana alam geologi adalah bencana alam yang terjadi di permukaan bumi. Sedangkan bencana alam meteorologi atau hidrometeorologi berhubungan dengan iklim. Contohnya badai salju, kekeringan, dan hujan. Bencana alam yang akan kita bahas hari ini adalah bencana alam hujan asam. Lalu, apa pengertian dari hujan asam? Hujan asam memiliki pengertian sebagai segala bentuk hujan yang memiliki tingkat keasaman atau pH di bawah normal, yakni di bawah 5,6. Secara umum, hujan yang turun di wilayah Indonesia memiliki pH normal sekitar 6, dan hujan asam ini mempunyai kandungan pH di bawah kadar normal tersebut. Asamnya hujan ini dikarenakan adanya kandungan karbon dioksida yang larut dengan air hujan tersebut dan memiliki bentuk sebagai asam lemah. Apa penyebab-penyebab terjadinya hujan asam? Penyebab terjadinya hujan asam seperti yang kita ketahui bahwa hujan secara umum disebabkan karena banyak hal, dan hujan asam ini terjadi disebabkan oleh beberapa hal atau beberapa sebab. Sebab-sebab yang mendatangkan terjadinya hujan asam adalah sebagai berikut. Karbon dioksida dan karbon monoksida. Karbon dioksida dan karbon monoksida ini merupakan suatu gas hasil proses pembakaran yang bertemu dengan uap air atau hidrogen dioksida. Kedua gas ini apabila bertemu akan membentuk asam karbonat atau H2CO3 yang termasuk ke dalam kategori asam lemah. Fenomena hujan asam ini dapat menyebabkan dampak bagi bidang kesehatan, lingkungan, bahkan pada kerusakan bangunan loh. Lalu, apa saja dampak yang diberikan oleh hujan asam? Mari kita simak berikut ini. Pertama, pada bidang kesehatan. Pada bidang kesehatan, partikel-partikel kecil yang dihasilkan oleh hujan asam seperti sulfur dioksida dan nitrogen dioksida jika terhirup dapat menyebabkan penyakit asma atau bronkitis. Bagi orang yang sudah memiliki riwayat sakit tersebut, fenomena alam ini dapat memicu kekambuhan atau bahkan dapat memperburuk gejala yang ada. Dan jika terpapar zat tersebut dalam waktu yang lama, maka dapat menyebabkan perusakan paru-paru permanen. Dan bagi orang yang kulitnya terkena hujan asam, maka kulit orang tersebut bisa melepuh karena zat kimia yang dihasilkan oleh hujan asam tersebut. Kedua, pada bidang lingkungan. Pada bidang lingkungan, jika pada daerah hutan, hujan asam bisa melarutkan nutrisi yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan pohon. Fenomena alam ini dapat menyebabkan pelepasan zat yang berbahaya, seperti aluminium ke tanah, dan dapat melarutkan lapisan pelindung lilin pada daun. Dan alhasil, daun tidak dapat berfotosintesis dengan baik. Hal ini tidak hanya dapat menyebabkan kerusakan pada pohon dan tumbuhan lainnya, tetapi juga sekaligus mematikan ekosistem pada hutan tersebut. Pada daerah perairan, hujan asam dapat mempengaruhi keasaman perairan tersebut, sehingga bisa membunuh organisme yang hidup di perairan yang tercemar. Ketiga, kerusakan pada bangunan. Hujan asam dapat menyebabkan kerusakan pada banyak objek, seperti bangunan dan kendaraan. Bahan kimia yang dihasilkan dari fenomena ini dapat menyebabkan korosi, yaitu perkaratan pada benda logam.
Logam yang mengalami korosi akan menjadi lebih rapuh dan lemah. Jika fasilitas umum yang terkena korosi seperti jembatan besi, maka hal tersebut tentu berbahaya. Sedangkan pada benda yang terbuat dari batu, maka benda tersebut akan terlihat usang dan lapuk. Wah, ternyata berbahaya sekali ya dampak dari hujan asam ini. Lantas, bagaimana cara kita mencegahnya? Kita dapat melakukan pencegahan pada hujan asam dengan berbagai cara, yaitu dengan menerapkan 3R. 3R adalah reuse atau menggunakan kembali, reduce atau mengurangi, dan recycle atau mengolah kembali. Mengolah atau memanfaatkan benda-benda yang sudah terpakai dapat mengurangi jumlah sampah yang dapat menyebabkan hujan asam. Selain itu, kita juga bisa mencegahnya dengan cara menggunakan peralatan yang ramah lingkungan dan bepergian menggunakan transportasi umum untuk mengurangi emisi yang menyebabkan terjadinya hujan asam. Nah, seperti itulah kira-kira pengertian dari fenomena alam dan pengertian dari hujan asam. Kira-kira bisa membantu kalian ya guys.